Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Ternyata di puncak ada juga loh wisata petik stroberi. Nah kali ini aku mau ke Farmhouse Puncak Pas yang letaknya ada di puncak Bogor. Kalau Zoner ikuti Google Map, nanti akan diarahkan melalui gang yang ada di sebelah kiri ini. Tapi kali ini aku tidak akan mengikuti arahan dari Google Map, karena kalau ikuti Google Map, akses jalan dari gang menuju lokasinya sangat jauh. Jadi yang pasti-pasti aja lah ya lewat jalan utama, karena kalau lewat jalan sini, akses dari gang ke lokasinya tuh lumayan deket. Pokoknya patokannya setelah Gunung Mas dan sebelum Masjid Atta-Awun, gangnya ada di sebelah kiri. Nah ini dia gangnya. Dari gang ikuti jalan aja ya, nanti pas di pertigaan ada masjid lumayan besar. Zoner belok kiri arah masjid. Dari situ lurus saya terus sampai ketemu spanduk petik stroberi. Lokasinya ada di sebelah kanan. Kalau masih bingung ikuti aja video ini ya. Sebelum berkunjung ke Farmhouse Puncak Pas, ada tips nih dari Zona Bogor. Yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu apakah stroberinya siap panen. Zoner bisa pastikan melalui IG petik stroberi, karena pas aku datang stroberinya belum siap panen dan hanya ada sedikit sekali stroberi yang bisa dipetik saat itu. Yang kedua adalah bawa uang cash yang cukup, karena sistem pembayarannya hanya menerima cash. Yang ketiga, bawa topi atau pakai sunscreen, karena kegiatannya kan panas-panasan, jadi bisa meminimalisir kulit terbakar oleh paparan sinar matahari. Dari sini lurus aja terus, jalanannya agak menurun sampai ketemu dengan spanduk petik stroberi. Zoner langsung belok kanan. Nah itu ada spanduk petik stroberi, langsung aja belok ke kanan ya. Jam operasionalnya buka pukul 9 sampai pukul 5 sore, dan untuk tiket masuknya gratis ya. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil panen yang Zoner dapatkan. Tapi kalau Zoner hanya melihat-lihat aja atau sekedar ingin berkunjung ke sini, itu tidak dikenakan biaya apapun ya. Ini untuk area parkirnya. Kalau parkir mobil sepertinya terbatas ya, dan untuk parkirnya masih gratis, belum ada tukang parkir ya. Aku terlalu pede sih datang ke sini, datang aja gitu. Ekspektasi aku sih petik stroberi aja. Ternyata pas datang zong dong, stroberinya belum siap panen sama sekali. Bahkan hanya ada sedikit sekali stroberi yang siap petik, selebihnya kosong dan belum tumbuh sempurna gitu. Dan ternyata selain stroberi, di sini juga ada selada, edamame, sawi, pokcoy, cabai merah dan juga daun bawang. Jadi ya udahlah ya, aku lanjutin aja. Soalnya udah tanggung kan dan nyampe ke sini. Tapi aku lihat orang lain sih pada pulang lagi ya dengan perasaan kecewanya. So, aku ingetin lagi ya, kalau mau kesini harus mencari informasi terlebih dahulu, minimal DM Instagramnya, untuk bertanya apakah stroberinya siap panen atau tidak, biar nggak sia-sia datang jauh-jauh ke puncak tapi malah nggak ada stroberinya ya. Bapaknya juga udah bilang kalau stroberinya itu belum siap panen, dan bapaknya juga menawarkan silakan mencari stroberi, kalau ada ya petik aja. Dan aku juga setuju dengan hal itu. Dan ya ternyata masih ada beberapa, walaupun ukurannya tidak terlalu besar dan tidak banyak juga, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mencari stroberi dalam keadaan belum siap panen membutuhkan ketelitian yang super duper luar biasa ya. Pas aku tanya ke bapaknya, jadi siap panennya itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, tidak menjawab secara pasti karena tergantung cuaca juga. Dan bapaknya bilang harusnya 1 bulan sekali sudah siap panen sih.
Tapi tetap ya, zoner harus pastikan terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Sebenarnya awal mulanya dulu pengelola tidak fokus menanam stroberi. Jadi tanaman utamanya yaitu tomat. Namun permintaan pasar untuk buah stroberi lebih ramai. Jadi pengelola mengubah tanaman tomat menjadi stroberi. Dan petik stroberi ini dibuka untuk umum sebenarnya baru juga sekitar bulan Oktober tahun 2022. Karena awalnya hanya sebagai distributor aja. Seru banget ya kalau misalkan stroberinya siap panen besar-besar dan merah-merah gitu. Kayaknya aku akan balik lagi deh kalau stroberinya sudah siap panen. Yay, dan ini dia hasil petik di dalam dan sekarang aku mau lanjut petik di luar. Pas jalan mau petik di area kebun yang ada di luar, aku bertemu dengan ibu-ibu yang baru saja selesai memetik dan hasilnya cantik-cantik banget. Di area atas ini ditumbuhi dengan berbagai macam sayur seperti selada, secin atau sawi ya. Dan ada juga edamame. Jujur li sih aku takut salah metiknya, ini digunting atau dicabut semuanya karena bapak yang tadi tuh lagi nggak tahu kemana. Padahal aku mau nanya gimana cara metiknya. Ya udahlah ya, gunting aja. Mohon maaf banget nih ya kalau salah cara ambilnya. Seger banget ya seladanya, tumbuh hijau sempurna gitu. Berdampingan dengan selada, ada juga nih pohon edamame. Cuman aku belum paham sih, ini tuh udah bisa dipetik atau belum. Jadi aku putuskan untuk tidak memetiknya, hanya lihat aja. Kayaknya sih ini belum mateng ya. Kita lanjut aja petik sayur sawi. Lumayan nih buat masak mie ya kan. Di area bawah sini ada berbagai macam tanaman seperti stroberi, pokcoy, daun bawang, cabai merah, lalu ada juga edamame. Untuk luas keseluruhan kebun petik stroberi ini memiliki luas 1 hektar lebih, jadi bergabung dengan kebun warga yang lainnya. Jadi pastikan dulu ya yang mana yang boleh dipetik dan yang mana yang tidak boleh dipetik. Sekarang mari kita petik pokcoy ya. Di dekat pohon cabai di area paling bawah di petik stroberi ini ada tanaman daun bawang, dan sekarang aku mau memetik daun bawang. Cocok banget nih dijadikan wisata edukasi untuk anak-anak.
Dan untuk ibu-ibunya pastinya happy juga dong bisa metik sayur-sayuran yang super fresh. Awalnya aku berniat untuk memetik cabai merah juga, tapi ternyata cabai merahnya kering-kering seperti ini dan sepertinya sudah dipanen, jadi ya udahlah ya. Nah, ini dia hasil panen aku. Aku lupa rekam pokcoynya. Ini ada selada, ada strawberry, dan juga ada secin atau sawi. Sekarang mari kita timbang. Kita timbang dulu stroberinya ya. Untuk strawberry hasilnya aku dapet 1,5 ons. Dan untuk harganya itu kalau nggak salah 12.000 ya. Nah, kalau ini selada, sawi, dan pokcoy totalnya 735 gram, harganya 14.000. Nah, kalau ini daun bawang 955 gram, untuk harganya 9.000, murah ya. Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.